Bagi kawan-kawan yang sedang melakukan budidaya ikan nila dan pengen untung, video ini sangat cocok sekali kalian tonton sampai habis dan jangan pernah melewatkan 1 menit pun ya, karena video ini akan membahas tentang seperti apa kita cara membedah modal investasi, modal operasional sehingga terbentuk nanti harga pokok penjualan. Ini sangat penting supaya kalian itu tetap untung dan tidak rugi ya. Jangan cerita rugi di akhir, tapi dari awal itu kalian sudah harus tahu beban apa yang akan kalian temukan ketika melakukan budidaya ikan nila. Semuanya akan dikupas di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, tentunya masih seputar budidaya ikan nila. Ketika membuat video ini, judul yang pertama saya berikan itu sangat ekstrim sekali ya, video series matematika bisnis budidaya ikan. Judulnya hubungan modal investasi dan modal operasional terhadap margin laba rugi pada usaha budidaya ikan nila. Ini sudah seperti skripsi ya, padahal ujung-ujungnya ini hanya membahas seputar hal yang gampang lah diingat. Jadi saya ganti aja jadinya, bagaimana cara agar bisnis ikan nila itu bisa untung. Itu aja ya, jadi lebih ringkas, lebih gampang untuk dimengerti. Tapi sebelum saya lanjutin, bagi kawan-kawan yang melihat channel ini jangan lupa subscribe channel Bang Gulo ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian dan follow kita di Instagram @channel_Banggulo. Nah, dalam setiap komentar di video-video yang saya sampaikan melalui YouTube di channel kita ini, saya selalu berusaha untuk membalas semua komentar yang masuk ya. Tentunya komentar-komentar yang pertanyaannya berulang atau pertanyaannya sudah sangat sering kali berulang, tentunya nggak saya jawab lagi. Dan kalau pertanyaannya di luar budidaya ikan nila, dan itu tidak akan saya jawab, serta menanyakan nomor HP ya, itu sudah pasti nggak saya jawab. Nah, minggu kemarin saya mendapatkan satu komentar yang menurut saya itu layak untuk dibuatin video ya. Ada teman kita yang memulai sistem biovlog, berpindah dari keramba apung menjadi biovlog dengan membuat 11 kolam, tapi ruginya itu karena biaya listrik terlalu besar sehingga margin keuntungannya itu hanya 2.000. Dan saya bingung kenapa biaya listrik itu jadi besar ya. Sementara di sisi lain ketika saat ini saya justru merubah semua sistem kolam saya itu ke sistem biovlog. Yang tadinya itu memiliki sistem sirkulasi atau sistem filterisasi, sudah saya bongkar, saya ganti jadi sistem biovlog. Saya nambah kolam lagi dengan sistem biovlog. Jadi kan ini agak sedikit bertentangan nih. Kalau andainya listrik biovlog itu sangat berat atau membuat kita itu jadi rugi, maka tentunya saya juga nggak bodoh sekali merubah semua sistem kolam saya ini menjadi sistem biovlog. Saya pernah membahas tentang seberapa besarkah konsumsi listrik di kolam biovlog itu, ada ya hitungannya. Saya sudah buat satu video tentang itu, tapi mungkin juga belum pas ya. Nah, akhirnya saya mau sampaikan ke kawan-kawan, sebelum saya memulai budidaya ikan nila dengan sistem biovlog 100% di seluruh kolam saya dan menjadikan ini sebuah bisnis, saya itu sudah hitung-hitungan dulu gitu. Saya sudah membandingkan, meneliti serta melihat efisiensi yang mana yang paling pas untuk saya sebagai pembudidaya pemula dengan modal yang sangat kecil, sangat minim, supaya bisa terus bertahan di industri ikan ini gitu. Jadi hal yang saya lakukan itu adalah memilah modal saya di awal, dan ini sangat penting sebenarnya untuk diketahui, makanya saya buatin video ya. Di tahap awal sebelum saya meluaskan lahan terus menyewa lahan baru ya, membuat kolam-kolam lain, saya itu memang sudah harus hitung-hitungan dulu di depan ya, menyesuaikan kemampuan keuangan saya yang terbatas dengan keinginan saya. Itu memang hal yang sangat penting ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah memilah biaya pengeluaran. Nah, biaya pengeluaran ini di awal kan ada dua, modal investasi terus modal operasional. Nah, modal investasi itu bisa sewa lahan, pembelian kolam, pembelian perlengkapan kolam, terus renovasi, pemasangan listrik, sumur bor, pembelian genset, dan yang lain-lain ya. Tapi intinya yang kalian ingat bahwa modal investasi ini tidak langsung dikembalikan dalam satu periode. Jadi modal investasi ini adalah semua perlengkapan dan peralatan yang kita gunakan secara terus-menerus ya selama periode. Dan tentunya nanti hanya dikurangkan biaya penyusutan saja. Dan ini sumbernya harus kalian lihat juga gitu. Apakah ini sumbernya dari bonus yang kalian terima dari tempat kalian bekerja, atau membongkar isi tabungan kalian, atau pinjaman, atau apalah itu ya.
Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian di modalnya. Dan terus di sisi lain, kalian juga harus mikirin di modal operasional. Contohnya pembelian pakan, ini adalah komponen paling besar untuk modal operasional. Terus pembelian bibit, terus ada lagi mungkin maintenance alat, pembelian obat, terus pembayaran listrik ya. Dan tentunya bisa juga bensin ya yang digunakan untuk genset kalau ada mati lampu. Jadi ini semua harus dipikirkan gitu loh. Nah, kalau kalian mau masukin sisinya lagi, sisinya menggunakan petugas, tentunya ini akan masuk biaya operasional ya. Jadi biaya-biaya yang ada di biaya operasional ini akan kita keluarkan selama periode pemeliharaan. Jadi jangan sampai ketika kalian mengeluarkan modal untuk pembelian kolam, penyewaan lahan, justru kalian itu lupa bahwa ada biaya lain yang harus kita keluarkan setiap hari dalam pemeliharaan. Nah, biaya operasional itu hanya akan kembali jika kita memiliki keuntungan. Jadi di sisi lain ini sangat berpengaruh dengan uang masuk. Uang masuk kita itu kan kalau dalam budidaya ikan ini hanya satu, yaitu penjualan ikan. Nah, di luar itu nggak ada uang masuk lain ya, nggak ada bantuan pemerintah atau nggak ada apalah yang lain. Nah, untuk meningkatkan penjualan ikan tentunya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah total panennya harus sesuai dengan yang kita prediksi. Agar hasil panennya maksimal, maka kita juga harus memperhatikan tingkat kehidupan ikan. Untuk tingkat kehidupan ikan itu kita usahakan dia bisa hidup 90% ke atas ya. Dan ini sangat membutuhkan bibit yang berkualitas. Makanya faktor-faktor ini saling berkaitan ya. Nah, di sisi biaya operasional, pembelian pakan ini juga harus kita prediksi, kita hitung dulu gitu loh. Kalau misalnya contohnya saya itu kan maksimal FCR 1,3 atau berapalah yang kalian tetapkan. Kalian tinggal tentukan gitu loh. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kos biaya yang kalian keluarkan selama masa pemeliharaan. Nah, untuk pembelian bibit itu juga kalau kalian beli bibit yang bagus, tentunya SR-nya akan semakin bagus ya. Pembelian obat itu juga kalau kalian membeli obat yang pas untuk vitamin ikan, itu juga akan menghasilkan bobot ikan yang semakin cepat besar, sehingga kalian itu bisa jauh lebih untung gitu. Nah, kita masuk ke biaya listrik atau biaya pembelian token. Ini sangat berpengaruh dengan modal awal di modal investasi ketika kalian itu memilih perlengkapan yang akan kalian gunakan. Kalau saya memang sistemnya itu saya selalu memilih semua perlengkapan itu berdasarkan watt dan kemampuan saya setiap harinya ya. Jadi contohnya gini, lampu-lampu saya itu semuanya LED. Itu saya beli memang agak mahal di awal, tapi biayanya juga semakin kecil gitu, biaya operasionalnya. Dan pemilihan mesin juga saya perhatikan sekali dari tingkat wattnya, karena ini kan hidup 24 jam. Saya pasti hitung dulu semua itu berapa biayanya sebelum saya membelinya, sehingga saya bisa mengatasi nanti ketika dia masuk ke kos operasional saya setiap hari. Jangan sampai saya bisa beli alatnya tapi saya nggak bisa bayar listriknya, kan itu luar biasa, itu luar biasa gagal ya menurut saya ya. Dan satu lagi, kita harus juga sadar bahwa semakin besar modal investasi itu biasanya akan menunjang biaya operasionalnya juga. Jadi contohnya begini, kalau kalian mengeluarkan pembelian alat yang mahal dengan kelebihan bisa menekan biaya operasional, maka sebaiknya belilah alat itu gitu, sekalipun kalian itu agak sedikit besar mengeluarkannya di awal. Dan terus kalian harus juga sadari bahwa modal investasi ini adalah aset ya, aset yang tidak bisa langsung dikembalikan pada saat satu kali masa periode panen gitu. Jadi memang ini bertahap ya untuk pengembaliannya. Nah, kita masuk ke sisi HPP, harga pokok penjualan. Saya katakan juga di komentar saya itu bahwa saya tidak pernah menjual ikan itu dengan untung di bawah 12.000 atau sampai 14.000 ya. Saya tidak mau jual ikan karena saya sudah menghitung harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan ini adalah harga modal. Seluruh biaya operasional saya itu sudah saya bagikan dulu dengan total hasil panen saya, sehingga saya dapat harga pokoknya berapa. Jangan jual rugi ya ikan nila. Ikan nila itu semakin besar ininya bobotnya dia akan semakin mahal gitu loh, sekalipun ada limit batasnya. Makanya digunakan sistem manajemen yang baik untuk memelihara ikan. Jangan buru-buru jual kalau memang harganya itu nggak masuk ya. Jangan buat jadi sakit kepala gitu ya. Kenapa? Ini harus memang bertahan, begitulah bisnis ya. Siapa yang bertahan terakhir itulah dia pemenangnya. Memang begitu dia sistemnya. Mungkin metode saya ini agak sedikit berbeda dengan metode yang lain ya, karena basic saya itu memang bisnis manajemen ya. Saya memang di situ hidupnya gitu. Jadi memang saya ini membudidayakan ikan ini sudah pasti untung ya, karena ini bisnis menurut saya. Jadi kalau nggak untung saya nggak akan jalanin gitu. Itu pastinya. Nah, tentunya ini sebagai masukan buat kawan-kawan yang akan memulai bisnis budidaya ikan nila ya.
Kalian harus perhatikan dan hitung benar-benar dulu sebelum masuk terlalu jauh. Nah, kita balik ke komentar yang kemarin ya, yang tadi di depan itu yang saya katakan bahwa dia 11 kolam dengan biaya listrik yang sangat besar, hampir 2 jutaan sebulan. Terus dia juga sudah membandingkan dengan dua temannya yang lain, juga untungnya sangat tipis ya. Bahkan katanya hanya 2.000 per kilogram untungnya. Menurut saya kalau 2.000 per kilogram untungnya dibandingkan saya yang bisa untung 12.000 sampai 14.000, wah, kayaknya jauh banget ya. Belum lagi nih kalau misalnya saya bilang saya untungnya bisa 35.000 sampai 45.000 per kilo. Mungkin kalian ini bakal geleng-geleng kepala dan bunuh diri dong jadinya ya. Tapi bagi yang tahu idenya itu udah pasti tersenyum-senyum ya. Makanya saya bilang, saya pernah bahas ya. Coba nih kita hitung ya, kita hitung. Saya pernah bahas juga ini. Kita hitung ya, kalau misalnya kamu ada 11 kolam. Kalau 11 kolam itu mesin yang paling bagus sekalipun mahal di depan dan paling hemat arus itu adalah Boyu LK80, LK80 ya, LK100 sorry, Boyu LK100 65 watt. Terus saya kasihkan lagi pompa untuk sumur bor, 125 watt. Terus lampunya lagi ya. Terus saya pakein lagi nih TV dan karaoke, jadi supaya agak sedikit elit kolamnya kita pakai TV dan karaoke. Itu pun masih 992.000. Nah, kalau kamu bilang 2 juta per bulan, saya bingung itu di dalam ada kamar hotel pakai AC atau gimana gitu. Karena ini hitungannya real gitu loh. Kalaupun ada biaya yang lain yang kalian lupakan, itu biaya apa sih gitu loh? Biaya apa coba? Kalau misalnya biaya administrasi juga saya rasa nggak sampai 1 juta lah biaya administrasinya. Mohon maaf ya buat kawan-kawan yang mungkin merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi memang saya ini pengennya itu merubah mindset dulu ya. Semua yang belajar LBD ke saya pun selalu berkata bahwa rubahlah mindsetnya. Pahami dulu gitu loh sebelum menjalani bisnis ini. Jangan asal tiru saja gitu ya. Meniru contohnya orang 11 kolam. Ini saya yakin ini yang 11 kolam ini pakai blower yang besar ini. Nah, mungkin arusnya kan sangat luar biasa, makanya itu dihitung dari awal gitu loh. Jangan ikut-ikutan, orang mau pakai blower yang besar yang bisa mengaliri 30 kolam. Kita ini hanya 11 kolam. Atau 11 kolam ini mungkin masih 11 kolam terus sudah 3 orang yang menjaga gitu loh ya. 3 orang yang ngasih makan. 11 kolam kok 3 orang yang ngasih makan. Saya 14 kolam itu masih saya ngasih makan. Jadi memang harus dihitung ya biaya operasionalnya gitu loh. Jangan duluan jadi bosnya gitu, kecuali kalau sudah memiliki 35 kolam gitu baru kau buat yang lain-lain lah gitu. Contohnya harus memberikan biaya lagi untuk gaji yang memberi makan ikan, membersihkan kolam, itu mungkin ya. Tapi kalau 11 kolam saya rasa belum lah. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya nanti akan melakukan atau mengupload lagi beberapa video tentang matematika bisnis budidaya ikan nila ya, supaya kita itu bisa saling sharing, kalian juga bisa untung ya. Jadi tungguin lah, nanti saya akan buatkan. Memang ini sangat penting saya rasa dijadikan video series ya. Baiklah ya, saya Bang Gulo beserta ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.